Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Lestari dari PGRI 4A dari Al-Azhar Menganti Gresik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Berdasarkan sejarah, pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Menurut pendapat para ahli sejarah, daerah yang pertama kali Islam masuk adalah Provinsi Sumatera Utara, atau lebih tepatnya di daerah Aceh. Ada banyak sekali catatan tentang pendidikan Islam yang menjelaskan tentang kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, yaitu animisme dan dinamisme. Di antaranya adalah pengaruh kepercayaan itu sangat kuat di masyarakat sampai Islam datang kira-kira pada abad ke-7 Masehi. Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Mereka sangat mudah diterima oleh masyarakat karena mereka memberi keteladanan yang baik seperti sikap ramah tamah, kasih sayang, dan kejujuran yang tulus. Peranan Islam sudah banyak memberikan pengaruh di berbagai aspek politik, sosial, maupun budaya. Maka dari itu, untuk melacak sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari fase-fase zaman yang telah dilaluinya selama berabad-abad lamanya. Seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sejarah awal pendidikan di Indonesia. Pertama kali, pendidikan adalah prioritas utama masyarakat Muslim pada masa awal kedatangan Islam. Di samping karena besarnya arti pendidikan dan juga karena proses Islamisasi yang mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran, kendati dengan sistem yang sangat sederhana. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem kholaqoh, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid, musola, bahkan di rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Islam dalam pergaulan keseharian sudah mengandung unsur pendidikan seperti keteladanan yang diberikan oleh para mubalik, membuat masyarakat tertarik terhadap Islam. Sistem awal pendidikan Islam masih bersifat informal, tidak ada jadwal, hari, ataupun waktu tertentu, ataupun tempat sebagai sarana belajar yang tetap, sehingga tidak semua terprogram dengan jelas. Dan hal inilah yang memunculkan sistem pendidikan formal yang terencana, punya waktu, tempat, serta materi yang tertentu yang telah terstruktur. Macam-macam lembaga formal Islam pertama di Indonesia. Yang pertama adalah pesantren. Banyak yang berpendapat bahwa pondok pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo, dan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, masjid dan langgar. Dengan terbentuknya masyarakat Muslim yang semakin lama semakin berkembang, maka kebutuhan tempat yang khusus bagi umat Muslim mutlak diperlukan. Maka dibentuklah masjid dan langgar sebagai tempat untuk kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga yaitu surau. Surau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai tempat ataupun rumah bagi umat Islam untuk melakukan ritual ibadah seperti sembahyang dan mengaji. Jadi surau adalah tempat untuk sarana beribadah, pendidikan, dan sosial budaya. Intinya, surau memiliki fungsi utama sebagai tempat multifungsi bagi masyarakat dan yang keberadaannya sangatlah penting. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada zaman kerajaan. Kedatangan Islam ke Indonesia tidak selalu identik dengan berdirinya kerajaan pertama di Indonesia. Hal ini mengingat pembawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, bukan suatu misi politik ataupun misi tentara dari suatu kerajaan. Mereka tidak berambisi untuk mendirikan sebuah kerajaan. Mereka hanya berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Yang kedua, kerajaan bersistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh Islam yang pertama. Kedua, kerajaan zaman Wali Songo. Ketiga, kerajaan Islam di Maluku. Keempat, kerajaan Islam di Sulawesi. Kelima, kerajaan
Yang kelima, zaman Kompeni Belanda atau VOC. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.